Halo teman-teman, selamat datang di channel saya yang keren ini, Ib Marta Stories. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita menarik, pengalaman inspiratif, dan banyak hal seru lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Yuk, kita mulai. Ini hanya kisah fiktif, tapi membawa pesan moral sangat penting untuk kita semua. Jadi simaklah sampai akhir, agar tidak gagal paham, tapi akan sempurna. Jika yang belum subscribe, sebaiknya subscribe dulu dan sentuh loncengnya agar kalian yang pertama melihat cerita seru channel ini. Dan inilah kisahnya. Dikisahkan di sebuah kampung yang cukup besar dengan penduduk yang relatif makmur, berdiri sebuah masjid yang juga cukup bagus dan megah, dengan kumpulan jemaahnya yang lumayan banyak. Dan jika dilihat dari kehadiran jemaah serta aktivitasnya, mungkin orang akan bilang masjid ini sudah makmur, karena jemaahnya yang notabene para penduduk kampung tersebut memang memakmurkannya. Tapi di beberapa sisi kampung sebetulnya masih banyak ditemukan para penduduk yang miskin, atau bahkan belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara normal, dan ini yang sering luput dari perhatian kita, atau bahkan malah sebagian dari kita memang terlanjur menganggapnya sebagai objek penderita yang bisa dimanfaatkan. Nauzubillah, di kampung ini pun berdiri sebuah rumah tua yang lama ditinggalkan pemiliknya entah kenapa, dan yang pasti bangunan tersebut sudah menjadi tempat angker, dan simbol tempat yang menyeramkan untuk yang melihatnya. Jangankan malam hari, bahkan di siang hari pun sering ada penampakan makhluk-makhluk goib, kata orang yang pernah melihatnya. Entah benar atau cuman rumor yang dibesar-besarkan yang dikonsumsi masyarakat sekitar, yang memang kebanyakan masyarakat yang sudah terlanjur terlarut dalam glamor kehidupan modern lengkap dengan keramaian teknologi medsos, dan gaya hidup yang serba kekinian, yang mengedepankan tampilan fisik semata, dan sangat tidak memperhatikan ruh dan jiwa-jiwa mereka. Iman mereka hanya dipenuhi oleh pengetahuan lahir semata, seperti robot-robot tanpa jiwa, dan tergambar dari kisah ini. Dan kisah ini kita kasih judul Rumah Berbau Melati. Waktu maghrib yang menegangkan, orang-orang bergerak menuju rumah kosong setelah pencuri kotak amal lari ke dalam bangunan angker itu untuk bersembunyi. Tidak ada azan maghrib senja itu, sebab seluruh jamaah bersama pengurus masjid pergi mengejar pencuri laknat yang lancang mencemari rumah suci dengan perbuatannya yang keji. Pencuri sialan, dia harus ditangkap dan diadili, cetus seorang jamaah masjid. Rombongan masa itu saling sahut menyahut, menumpahkan sumpah serapah. Sesekali mereka meneriakkan takbir. Mereka semakin dekat, tercium aroma semerbak melati di bawah angin dari arah rerimbunan pepohonan di halaman rumah angker itu. Rumah bau melati yang konon sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah. Ia terbang sambil tertawa cekikian. Namun, kali ini siapa yang peduli bau melati? Siapa yang peduli penampakan hantu wanita? Orang beramai-ramai, bahkan di dalam rombongan itu ada Pak Haji. Mana mungkin hantu wanita itu berani menampakkan diri? Bau melati makin kental, kian menusuk hidung. Wangi sekaligus mendatangkan ketenangan yang mengerikan. Tak berapa lama kemudian orang-orang telah sampai di halaman rumah sembari memekik takbir, Allahu Akbar. Pak Haji mengucap takbir. Pandangan Pak Haji menatap tajam ke awang-awang. Sementara warga dan jamaah masjid yang lainnya senyap. Beberapa di antara mereka gemetaran, ada juga yang mulutnya sampai menganga. Perempuan itu muncul, melambung-lambung di antara dua pepohonan rimbun. Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak mengumandangkan azan? Bangsaku sudah bersiap menutup telinga. Beberapa sudah bersembunyi di tempat pembuangan yang kedap dan bau.
serga wanita yang wajahnya tertutup rambut panjang. "Kami mau menangkap pencuri kotak amal," jawab Pak Haji sedikit gemetar. "Tidak bisa, dia mencari perlindungan di rumah kami. Wajib bagi kami untuk melindunginya. Setan terkutuk, sudah terkutuk, sukanya membela bandit yang kelakuannya terkutuk," sambung Pak Haji. "Kamu lebih terkutuk, kalian semua terkutuk." Lecutan kata itu diiringi tawa cekikikan. Bau melati bertebaran. "Biar aku bacakan kamu ayat-ayat Allah. Lekas-lekaslah terbakar dan enyah kamu ke neraka." Pak Haji membaca ayat kursi. Warga berzikir bersama-sama. Dengung suara zikir terdengar bagai segerombolan lebah. Tak segera terbakar, wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi secara fasih. "Bagaimana bisa ayat suci itu menghiasi lisanmu? Bahkan tiap hari kamu membaca berjuz-juz Quran, tapi tak satu pun yang terselip di hati kalian," ucap wanita yang kini duduk di atas dahan pohon beringin. "Apa maksudmu, setan busuk? Aku tahu siapa si pencuri kotak amal. Dia cuman anak-anak, dia yatim, kini bertambah jadi piatu. Neneknya pun baru saja meninggal seminggu yang lalu. Tanah kuburannya masih basah, lalu kini kalian mau menghabisinya. Bagaimana bisa penderitaan anak ini luput dari jangkauan kalian?" Semua terdiam. Pak Haji makin jengkel. "Tapi, bukan berarti dia boleh mencuri. Setiap hari Jumat kamu umumkan kas masjid yang puluhan juta itu melalui pengeras suara. Sementara anak ini kelaparan, hidupnya kini sebatang kara. Lalu kemana saja kas yang puluhan juta itu? Mengapa yang kalian pentingkan hanya renovasi dan renovasi masjid saja? Kalau masjidnya bagus dan nyaman, ibadah jadi tenang," jawab Pak Haji membela diri. Meski nada bicaranya semakin melunak. "Masjid kalian makin megah, makin nyaman. Tapi Allah yang kalian sembah itu kelaparan, kehausan, sedang kalian tak mau menggubrisnya. Kurang ajar, beraninya kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah lapar dan kehausan." Pak Haji kembali menaikkan suara. Telunjuknya mengacung ke atas. Tasbihnya terlihat melilit di pergelangan tangan. "Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tak pernah mengasah hati nurani?" Wanita itu kembali cekikikan. Perkataan terakhir wanita itu membuat hati Pak Haji melunak secara kafah. Dahulu di pondok pesantren, ia kerap mendengar hadis qudsi tersebut. Mengapa kini ia malah melupakannya? Tertunduk Pak Haji dalam-dalam. Betapa menyesalnya ia kini. Bau melati semakin tidak wajar, makin membuat pusing dan mual. Beberapa yang tidak kuat menghirup aroma kental itu akhirnya lemas dan pingsan. Pak Haji pingsan paling akhir. "Pak, bangun Pak, sudah maghrib. Ayo ke masjid." Bu Haji membangunkan suaminya yang tertidur selepas asyar. Buru-buru Pak Haji ke masjid dan mengecek kotak amal. Masih pada tempatnya. Pucat muka pria sepuh itu karena mimpi yang terus berkelebat di benaknya. Usai maghrib, Pak Haji dan beberapa jamaah membongkar kotak amal. Dari hasil yang didapat, sebagian dialokasikan untuk pembangunan, sebagian untuk kesejahteraan umat. Esok hari, Pak Haji buru-buru membeli sembako dengan uang kotak amal, ditambah uang pribadinya. Ia mendatangi rumah anak yatim yang ada di dalam mimpi beliau kemarin sore. Tersuruk-suruk langkah Pak Haji membopong sekarung beras dan menenteng bingkisan. Beberapa warga menawarinya bantuan untuk membawakan karung beras, tapi Pak Haji menolak. "Ini adalah kelalaianku.
Aku membiarkan anak yatim itu kelaparan. Aku sendiri yang harus memikulnya. Sesampai di depan gubuk tua dan reyot di pinggir sungai, buru-buru Pak Haji dan warga dengan bangga membuka pintu gubuk yang hampir roboh itu dan apa yang mereka saksikan, anak yatim piatu itu telah terbujur kaku di atas sajadah lusuh sambil memegangi perutnya. Di hadapannya ada Al-Quran kecil yang masih terbuka pada surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang hatinya hancur dan ia bersabar. Dan inilah pesan singkat untuk cerita di atas, bahwa janganlah bangga uang kotak amal berjuta-juta, tapi di sekeliling kalian ada anak yatim dan duafa kelaparan. Bersegeralah salurkan dan tunaikan hak mereka, sebelum Allah murka. Tapi sayangnya, jika seruan itu datang dari orang biasa, takkan mungkin ada yang menggubrisnya, bahkan mungkin malah jadi bahan lelucon dan cemoohan, seperti Pak Haji di cerita ini. Dia sadar dari kehilafannya, justru setelah dapat seruan dari setan lewat mimpi. Zaman ini memang sudah edan, dan kembali ke zaman jahiliyah. Ayo sadarlah, sebelum semuanya terlambat.